Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin tanggal 25 April tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kalau kita lihat 1 minggu ke depan, dan ini kita lihat kan bulan sekarang berada di Aquarius pada tanggal 25 pukul 12 yang waktu Indonesia bagian barat itu conjunction dan baru saja melewati Saturnus. Kalau kita lihat susunan planet di sebelah kiri setelah Aquarius kan Pisces. Pisces di situ ada Mars, Venus, Neptunus, Jupiter, kemudian ada Chiron. Dan kalau kita lihat yang lebih detail lagi di sini tidak hanya itu, ada Aries, ada Pallas Athena. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dalam 1 minggu ke depan ini ceritanya jadi sangat dinamis gitu ya. Saya memang belum membaca detail karena itu kan perlu penghayatan. Tapi kalau kita lihat secara umum tanggal 25 dan pada tanggal 1 Mei itu New Moon in Taurus, dan New Moon in Taurus pada tanggal 1 itu akan ada gerhana matahari parsial. Tidak terlihat di daerah di mana banyak penduduk karena dia terlihatnya di Arktik, tapi anyway gitu ya. Anyway, ini adalah salah satu dari musim gerhana. Musim gerhana terjadi ketika matahari itu berada di sekitarnya North Node atau South Node. Jadi kalau bulan baru kan berarti bulannya kan tidak terlihat, berarti yang gerhana adalah mataharinya ya, begitu. Jadi posisinya selalu seperti itu. Nah, New Moon in Taurus itu adalah awal atau saat mulai, karena semua New Moon itu selalu hal baru. Kemudian Taurus itu kan menggambarkan hal ketika setelah kita punya motivasi besar di Aries ya, masuk ke Taurus adalah ketika kita mulai mencoba melaksanakannya. Jadi Taurus itu kan termasuk zodiak awal dan dia fixed sign. Jadi memang kita ingin semuanya grounded, ingin mencoba melakukan sesuatu yang sudah kita pikirkan sejak sebulan lalu. Jadi kalau kita punya niatan sesuatu sejak sebulan lalu, maka kita ingin sekarang menerapkannya dalam situasi keseharian, dan itu merupakan bagian dari penghayatan kita tentang keseharian ya. Kalau Taurusnya seperti itu. Anyway, sebelum masuk ke situ, kita kembali ke tanggal 25, hari Senin ini. Bulan masih ada di Taurus, dan kalau kita dengarkan yang kemarin, ya kemarin itu kan memang tentang kita masih struggle ya. Kita masih struggle karena Saturnus itu tidak mungkin tidak kita harus struggle. Tapi semua struggling yang didukung oleh Saturnus ya, dimana kita melakukan semua itu karena keharusan, karena dorongan dari hati. Keharusan itu munculnya dari masa iya sih kita tidak melakukan, sudah sepantasnya kita melakukan, something like that. Jadi ada sesuatu yang menurut kita mau nggak mau, sebagai anak, sebagai murid, sebagai pejabat, sebagai istri, sebagai suami, sebagai semua itu kan seperti ada peran yang harus diisi. Nah itu kan untuk mengisi peran tersebut, dan kita ingin semuanya perfect, tapi kan nobody is perfect. Tapi anyway semua pasti mencoba mengupayakan sampai perfect. Nah disitulah strugglingnya. Strugglingnya adalah mencoba supaya kita sebisa mungkin, sebaik mungkin melakukan sesuatu yang memang seharusnya di dalam pikiran kita, kita harus melakukan itu. Dan kalau kita tidak melakukan, either kita merasa bersalah atau kemudian kita kondisinya nggak baik gitu kan. Selalu ada konsekuensi jika kita tidak mengerjakannya. Tetapi kalau kita mengerjakannya, kita menjadi suami terbaik, kita menjadi istri yang terbaik, anak yang terbaik. Itu kan adalah penghargaan. Kemudian penghargaannya kita peroleh itu sangat worthy gitu loh. Jadi semua perjuangan kita itu kayak terbalaskan karena kita bahagia walaupun dengan sukar. Dengan susah payah kita tuh merasa pencapaian yang luar biasa, yang tidak ada cacatnya, karena kita ingin sempurna. Dengan Saturnus kita ingin sempurna, walaupun tentu saja tidak ada yang sempurna, sepenuhnya sempurna, tetapi semaksimal kita lakukan tanpa ada penyesalan itu membuat kita pantas menerima reward yang sebesarnya, dan itu kita rasakan hari ini
ya kita rasakan hari ini. Paling tidak pemahaman, oh kita harus melakukan ini, walaupun mungkin kita belum melakukan, kita baru tahu strugglingnya segini besar, tetapi kalau kita lakukan dengan sepenuh hati, itu worthy banget untuk kita kejar. Itu yang terlihat di sini. Kemudian iya, ini adalah keputusan sendiri, dan Saturnus itu sebenarnya antara dua ya. Kadang-kadang kita tidak menginginkan, tetapi kayak semesta, lingkungan, semua kayak memaksa kita untuk mengerjakan apa yang kita tidak pingin tapi harus gitu ya. Ketika kita sudah mampu menemukan bahwa saya melakukan ini bukan karena diminta, tetapi karena dorongan dari hati sendiri, maka kita sudah berhasil melewati ujian tersebut. Jadi ketika saya berusaha setengah mati menjadi anak yang terbaik buat orang tua saya, dan bukan karena saya takut dimarahi orang tua saya, karena saya ingin memberikan sesuatu, disitulah kita berhasil, ya. Keberhasilannya di situ, bukan iya udah saya menuruti semua apa yang diminta orang tua saya kerjakan, tapi muka saya cemberut. Itu nggak berhasil, bukan itu. Jadi ini kita lihat penggambarannya, gambar kunci, kemudian gambar clover, yaitu ketika kita sudah mampu menemukan kliknya, dengan sukarela, dengan pengorbanan, dengan ketulusan hati, maka kita sudah melewati dan kita bisa masuk ke proses yang berikut, pengembangan spiritualitas yang berikutnya, gambar bangaunya. Jadi kalau dari mystical shaman ini, completion kalau menurut saya ini ya titik dimana kita bisa berhasil menemukan keikhlasan tersebut, kerelaan hati, pengorbanan tanpa syarat. Kalau dari 3 kartu butterfly ini spiritual growth ya, jadi karena kita udah berhasil berarti kan kita sebenarnya sudah masuk ke tingkat berikutnya. Kemudian memories di sini ingatan ya, menjadi ya ini fungsi jadi kayak kita belajar naik sepeda, yang namanya ingatan tentang bagaimana cara bersepeda itu ada di diri kita, ada di semua otot kita ya. Jadi kayak gimana sih caranya naik sepeda, kita kayak nggak bisa jelasin dengan kata-kata. Begitu kita dikasih sepeda dan kita udah pernah belajar naik sepeda, itu kayak otomatis keseimbangannya udah bisa, belok kanan kirinya udah bisa, tapi itu nggak bisa dijelaskan, semua ada di memori, dari otak, dari otot, dari mata, itu udah menjadi bagian dari kita, itu udah menjadi bagian dari memori kita. Dan setelah kita lulus, living near future, kita akan living karena kita masuk ke dalam fase yang berikutnya, itu yang butterfly penggambarannya. Kalau di sini ya, get some exercise, get your body as your body becomes stronger, you begin to feel stronger in all ways. Jadi ini kita bisa ambil fisiknya, benar-benar kita habis latihan sehingga kita punya fisik tubuh yang sekarang lebih prima. Sekarang mudah-mudahan semua orang merasakan ya, setelah puasa, setelah 1 tahun terakhir ini kita belajar untuk diet itu nggak harus mengurangi, tetapi memilih makanan yang terbaik buat kita. Kayaknya exercise juga tubuh kita, jadi kita merasa fit. Kalau di sini ya, do some research, kita terus belajar untuk mencari sebenarnya apa yang bisa mempertahankan vitalitas tubuh kita. Dan itu bisa mencakup semua ya, tidak hanya fisik tetapi juga dalam pekerjaan misalnya ya, dalam percintaan, dalam seksualitas. Terus membina apa yang kita sudah upayakan, dan ini sifatnya fisik, itu tetap kita terus pelajari, kita nggak berhenti di situ. Express your individuality. Jadi ini sampai pada sisi dimana apa yang sudah kita upayakan dengan luar biasa. Ini juga sama sih fungsi Saturnus juga ya, yang kan nggak ada kan kita dapat tubuh indah itu begitu saja. Beberapa orang bisa, tapi tetap semua nggak bisa dibiarkan begitu saja dan kita menikmati tubuh indah tanpa mengupayakan. Enggak, semua orang yang punya tubuh indah pasti pernah ngerasain caranya mengelola diet, mengelola kegiatan tubuh. Karena kalau lepas dari situ,
either kemudian bentuknya tidak sesuai dengan kita inginkan, atau kita jatuh sakit karena kita tidak mampu mencari keseimbangan, ya. Saya sudah menyampaikan kemarin dari bacaan Vedic astrologi dalam 1 tahun ke depan ini, semua hal terkait fisik itu menjadi dikedepankan, menjadi penting banget. Jadi kayak kalau kita ngelihat apa-apa kayak kita nggak bisa tahan, kita ngelihat tapi badannya bagus, tapi jadi semua serba fisik. Fisik itu bisa fisik badan, bisa fisik materi, keuangan. Ini kayaknya kurang oke gitu, kurang mewah, kurang apa gitu. Tapi justru ujiannya adalah ketika kita mampu mencapai kesempurnaan di dalam fisik, keuangan, materi, itu kita hanya untuk menemukan bahwa it doesn't matter. Tapi kita nggak akan sampai kesimpulan it doesn't matter fisik kita bagus atau enggak sebelum kita mengupayakan setengah mati sesempurna mungkin mendapatkan fisik yang terbaik, ya, if you understand. Jadi ini adalah proses batin di mana memang kita harus ngelewatin dengan semua perjuangan kita mencapai fitness dari tubuh kita semaksimal mungkin. Tetapi pada akhirnya kita menemukan bahwa dari apapun yang kita upayakan, pengorbanan apapun yang terkait dengan fisik, pada akhirnya ada yang lebih penting dari fisik. Tetapi kita tidak akan sampai pada kesimpulan tersebut kalau kita tidak melewati upaya yang setengah mati tersebut. Itu yang saya ketahui. Ambil hanya jika resonate. Kemudian dari 4 kartunya, oke. Tapi ini juga tentang living completion. Ini nomor 10 juga, 10 of 10 of, itu kan 10 of sword juga tentang completion, tetapi clinging. Jadi seperti biasa, cerita yang di depan itu seperti penggambaran besar, sampai di tarotnya ini justru kebanyakan keberbedaannya ada di sini. Jadi sisi yang satunya. Jadi penggambarannya adalah kita clinging untuk satu hal yang harusnya sudah tidak terlalu menjadi hal utama. Kita masih pikirkan, kita masih dendam, kita masih membawa bagasi di perkembangan psikologis kita, di mana sebenarnya itu udah masa lalu tapi kita belum get over it gitu ya, belum get over sama sekali karena kita masih menginginkan sesuatu yang kita nggak peroleh gitu ya. Jadi ini kan sarannya Page of Cups ini sebenarnya diminta ya udah disumbangkan tanda petik saja gitu ya. Jadi ya udah, memang nggak dapat mau apa, kita masih mau nahan di dalam hati kita. Sepertinya seandainya kita dapat, kalau kita misalnya dulu bisa begini, mungkin sekarang kita dapat, itu udah kita lepas aja, kita berbaik hati, ya udah mungkin mereka memang lebih membutuhkan dari kita ya, gambar Page of Cups, maka akan lebih kita lebih legowo gitu, lebih nggak stres gitu ya, badan kita nggak, jadi benar-benar berpasrah diri. Maaf ya, saya nggak tahu kenapa ngomongnya belibet hari ini. Dan hasil akhirnya adalah Knight of Wands terbalik. Itu memang rasanya kita ingin melakukan sesuatu tapi tidak bisa, dan oleh sebab itu, karena kalau kita merasa banyak sekali batasan gitu ya, kita sangat menginginkan sesuatu ya, kita masih belum bisa lepas. Dan itu kan sebenarnya somehow kita juga udah belajar bahwa itu juga divine sebenarnya. Divine, kayak kita tuh dikasih keinginan yang luar biasa tapi dikasih hambatan yang luar biasa juga pada saat yang bersamaan. Kuncinya adalah let go. Upayakan semaksimal mungkin, dan hasil akhir itu nggak pernah di tangan kita. Let go. Di situ adalah garis di mana kita lulus sebenarnya. Karena begitu kita let go, kita memberikan semua upaya yang sudah kita keluarkan itu ke semesta untuk memberikan hasilnya kepada kita. Tapi kita tidak mendikte semesta. Sebenarnya itu yang ingin disampaikan. Jadi sebenarnya kalau kita percaya apa yang diberikan kepada kita itu selalu yang lebih baik,
yang terbaik, bukan lebih baik, yang terbaik. Kalau pas kebetulan yang terbaik yang kita inginkan, ya kan gathok gitu ya. Tapi kan kadang-kadang kita kan nggak tahu ya mana yang terbaik buat kita. Saya belum lihat sini ya. Jadi kan kadang-kadang saya sih contohkan anak kucing aja. Anak kucing itu kan menginginkan banyak hal, ingin makan, ingin lari, ingin segala macam, ke tempat bermain yang menurut kita bahaya gitu ya. Kemudian karena berbahaya kan kita letakkan kucing itu di dalam kandang. Kucing itu nggak suka, dia pasti teriak-teriak ingin keluar, ingin main. Tapi sebenarnya kandang itu diberikan itu bukan sebagai hukuman. Justru karena kucing itu masih kecil, anak kucing, maka dia masih harus dikandangin gitu loh. Karena kalau dia nggak dikandangin, nanti dia nggak punya kesempatan untuk menikmati kehidupan berikutnya ya. Atau dia terluka atau tersakit, ada kesejahteraannya akan berkurang gitu ya. Nah, jadi kita melihat semua hambatan itu seperti kandang sebenarnya, karena kita tuh tidak paham sama besar dengan apa yang Maha Memberi, apa yang ingin diberikan oleh Maha Pemberi. Intinya seperti itu. Oke, death is not the end of you, only the end of your physical body, you go on forever. Ini kan sama tadi dengan completion, dan tadi idenya masih tentang ini adalah titik di mana kita akan mengawali satu hal yang baru. Jadi jangan berpikir ketika kita melepaskan, merelakan, death ini termasuk merelakan sesuatu itu berakhir, itu bukan berarti jiwa kita, core kita itu akan hilang. Ada sesuatu yang akan tumbuh lagi karena kita akan terus berkembang selama-lamanya. Begitu kalau penafsiran saya dari tulisan ini. Oke, Winita Indah di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.